Halo semuanya, kembali lagi di TKA Mudah. Yang kali ini kita akan membahas materi TKA, SD, atau MI untuk bahasa Indonesia. Namun di bahasa Indonesia sendiri kan terdapat banyak materi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang menentukan informasi dalam teks. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita masuk ke poin belajarnya terlebih dahulu. Yaitu di sini kita akan memahami sebenarnya bagaimana kita bisa mendapatkan informasi di sebuah teks dan juga jenis-jenis informasinya tuh sebenarnya ada apa aja dan cara mudah membedakannya. Seperti itu ya. Oke. Jadi kita masuk ke yang pertama, pengertiannya sendiri. Jadi menentukan informasi dalam teks itu adalah menemukan hal-hal penting dalam sebuah paragraf ataupun bacaan ataupun nanti di soal. Nah, saat membaca, kita dapat mengenali berbagai jenis informasi, yaitu berupa fakta, pendapat, data, dan juga peristiwa. Nah, jadi secara singkatnya atau untuk lebih mudah untuk dipahami bahwa menentukan informasi dalam teks sendiri adalah kita bisa paham tentang apa yang ada di dalam teks agar nantinya ketika kita ditanya oleh soal ataupun kita eee, untuk kita kembali apa yang memang kita dapatkan di dalam teks tersebut, kita tahu. Jadi mungkin seperti, peristiwa apa yang ada di dalam teks tersebut, ataupun mungkin seperti, fakta apa yang ada di dalam teks tersebut. Jadi bisa kita, menjawab sebuah soal gitu kan teman-teman. Nah, jadi mungkin di sini, kita masuk ke jenis informasinya ya teman-teman. Jadi di sini ada 4 jenis informasi. Yang pertama ada fakta, yang kedua ada pendapat, yang ketiga ada data, dan juga yang keempat ada peristiwa. Nah, yang pertama adalah fakta. Fakta sendiri adalah informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya sendiri mungkin ya di sini adalah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, itu kan benar-benar yang mungkin sesuatu yang memang terjadi dan juga bisa dibuktikan gitu kan. Seperti mungkin ya tadi air mendidih itu memang ada di suhu 100 derajat Celcius. Nah, yang kedua adalah pendapat. Pendapat adalah pikiran atau pandangan seseorang yang belum terlalu benar untuk semua orang. Nah, pendapat sendiri di sini contohnya adalah menurutku matematika adalah pelajaran menyenangkan. Bakso makanan paling enak, habis itu mungkin seperti, aku suka mie ayam. Nah, jadi, lebih ke arah, apa ya, pendapat kita ataupun ada sudut pandang di dalamnya, seperti itu. Jadi nggak ya belum tentu semua orang suka bakso ataupun belum tentu semua orang, merasa ataupun berpendapat bahwa bakso adalah makanan yang paling enak, akan tetapi menurut pandangan seseorang bisa aja bakso itu adalah makanan yang paling enak. Jadi pendapat itu ciri-cirinya tadi, ada perspektif orang di dalamnya dan belum tentu semua orang setuju ya. Yang ketiga adalah data. Data adalah informasi berupa angka ataupun hasil pengamatan. Nah, mungkin contohnya adalah jumlah siswa kelas 5 adalah 30 orang, tinggi pohon mangga itu 5 meter. Nah, jadi lebih ke arah, informasi yang memang apa ya, hasil pengamatan kita, hasil observasi kita dan bisa diukur gitu teman-teman. Jadi misalnya, eee, smartphone-ku, ukurannya sekitar 12 sentimeter. Nah, seperti itu ya mungkin. Jadi, kita mengamati dan juga ada ukuran untuk memastikan hal itu gitu kan. Nah, selanjutnya adalah peristiwa. Nah, peristiwa ini sebenarnya mirip dengan fakta. Nah, jadi, peristiwa adalah kejadian yang terjadi bisa di masa lalu ataupun di masa sekarang. Nah, contohnya adalah kemarin terjadi hujan deras di kota kami. Sekolah mengadakan lomba hari ini. Nah, jadi, apa ya, peristiwa ini adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi, namun bedanya dengan fakta, kalau fakta sendiri adalah sesuatu yang punya Mmm, ukuran yang pasti, namun peristiwa ini bisa tidak terlalu, mendetail gitu kan teman-teman. Nah, jadi misalnya seperti kayak, "Hari ini hujan di rumahku." Nah, itu kan tidak detail gitu kan, dan belum tentu juga semua orang tahu hal itu, gitu ya teman-teman. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.